Ya udah, gue tunggu di sini dulu aja sampai Chef Shalan sama Lala keluar. Gue harus cari cara buat hapus semua bukti visum Ardan di rumah sakit ini. Tapi sekarang, yang kemungkinan bisa gue lakukan cuma mencegah Lala dan Julian tiba ke kantor polisi. Diminum dulu ya, La. Mumpung masih hangat. La, saya mau minta maaf. Sebenarnya tadi saya hampir banget nangkep Hasbi. Tapi dia malah berhasil kabur. Soalnya tadi Mesya tiba-tiba sakit lagi perutnya. Saya juga tadi sempat mukulin Hasbi dan dia malah pasti kecapean banget ya. Beberapa hari ini banyak banget kejadian berat yang terjadi. Lala pasti belum sempat istirahat yang benar. Ditambah dia udah masuk kerja tadi. Mungkin nggak apa-apa deh. Aku biarin dia tidur sebentar di sini. Hebat juga refleks saya. Kayaknya Lala kepanasan deh. Semoga bisa bikin Lala tidur nyenyak dan gak kepanasan. Aduh, kenapa malah ribut sih nih kipas anginnya? Pak, Pak Julian nggak apa-apa? Pak ngapain? Oh, saya nggak apa-apa kok. Mbak, ada kipas angin yang lain nggak ya? Soalnya ini kayaknya rusak nih Mbak. Dan teman saya kayaknya kecapean deh. Nggak apa-apa kan kalau dia tidur di sini dulu? Gak apa-apa Pak, kalau perlu temennya dibawa ke kamar aja biar lebih nyaman. Gak mungkin kan aku gendong Lala ke kamar. Kalau emang kepanasan, saya nyalain AC-nya ya. Sebentar ya Pak. Iya. Saya di situ. Mbak, kalau gitu saya boleh pinjam selimut nggak? Saya takut teman saya nanti kedinginan. Boleh Pak, sebentar ya. Perasaan tadi nggak ada AC di situ. Ini Pak selimutnya. Ya, makasih ya Mbak. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya permisi ke dalam ya. Ya.
ketiduran ya, Syul? Iya lah, nggak apa-apa kok. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Awas. Ini ada pecahan minuman. Bukan, maksud saya gelas, pecahan gelas. Beling. Hati-hati ya. Ambil. Kamu tunggu dulu di sini, saya mau ngambil alat buat bersihin. Ini jatuh karena saya ya? Enggak, karena saya. Enggak. Nah, tunggu dulu sebentar ya. Chef Julian kenapa kayak gitu? Mau minum, ngomong aja sama gue. Gak usah gak enak-enak, so kuat lagi, orang baru koma juga. Nih, minum. Baru minum udah. Makan. Siapa yang lapar? Kenapa, Dan? Oh, batuk. Mau minum? Sini. Minum ya. Sini. Nih. Minum. Yuk, minum. Minum yang banyak. Yuk, minum yang banyak. Ya. Yang banyak minumnya. Kalau bisa dihabisin sekalian. Biar nggak minum-minum lagi sampai pagi. Haus. Tadi tenggorokannya bermasalah. Lagi? Kalau mau lagi bilang ya. Gue bisa bantuin kok. Ini HP-nya Mbak Misha, penghuni baru. Tolong simpenin ya. Oh, oke, aman. Makasih ya. Oke. Jadi di laci itu mereka taruh HP aku. Aku harus dapetin kunci laci itu. Aku harus cepat ambil kunci itu. Tapi gimana caranya ya? Akhirnya habis, perlu diganti nih galonnya. Mbak, ya, saya juga mau minum. Boleh tolong sekalian ambilin nggak? Oh boleh, sini gelasnya Mbak. Makasih ya. Ini Mbak, ada yang perlu dibantu lagi Mbak? Itu aja. Makasih banyak ya Mbak. Iya.
Nggak ada yang bisa sih kuncinya. Yang mana sih? Tadi kan aku naruh kunci di sini. Apa aku lupa ya? Mana ya kuncinya? Apa ketinggalan di lemari? Kuncinya gue lupa cabut lagi. Ketahuan deh gue. Ini kuncinya ternyata mesti nyangkut di sini. Untung gue sempat buka kunci lacinya dulu. Surat apa itu, Chef? Kita mau cek aja nggak ke sana? Suara apa lah? Ini kayak dari sini. Kucing kali. Dari rumah sakit yang ada. Angkat aja lah. Assalamualaikum. Iya. Oh iya, saya akan segera ke sana. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Apa katanya lah? Hasil visumnya Ardan udah bisa diambil, Chef. Saya yakin ini bisa jadi bukti yang kuat supaya Hasbi bisa dipenjara. Ya udah kalau gitu kita pergi ke sana sekarang ya. Kalau Hasbi sampai di penjara, terus nasib gue gimana? Nggak bisa. Hasbi emang salah. Tapi dia nggak boleh di penjara. Lagian Ardan juga udah baik-baik aja kok. Gue harus segera kasih tahu Hasbi soal ini. Biar gue sama dia cepet-cepet kabur yang jauh dari kota ini. Mahal banget nih motor. Kondisinya juga udah butut begini. Masa 5 juta sih? Mahal banget. Ya elah bang, ini udah harga paling murah. Nih, bonusannya aja banyak. Tuh, ada masker buff, topi, jaket, helm. Semuanya khusus buat abang, baru lagi. Silakan cari deh bang. Nggak ada yang kayak saya. Jual motor bekas, tapi bonusannya banyak. Ya udah deal. Oke. 5 juta aku bayar. Tapi sekalian sama kacamata lu tuh. Ya udah ya. Ya udah, deal. Nggak usah, kelamaan. Nih, gue bayar. Kunci STNK mana? Nih, STNK. Nih kunci. Lah udah tau motornya butut, STNK diplastikin begini lagi. Kemana lo Nyolong aja. Kacamata sini, udah deal. Dasar nggak mau rugi banget. Ini Mesya beneran atau Julian ya yang berusaha ngejebak gue? Atau ini Mesya udah terpengaruh sama Julian mau ngejebak gue? Asli!
Tapi tadi pas gua kabur, dia teriak ke gue, suruh gue jangan ninggalin dia. Harusnya nggak mungkin Mesya segampang itu terpengaruh sama Julian. Apa dia mau ngasih tahu ya kalau dia berhasil kabur dari Julian? Gue harus baik-baikin dia supaya semua rencana gue berjalan dengan lancar. Halo Sya. Bi kamu nggak apa-apa, Bi. Tadi kamu kan sempat kesetrum. Aku nggak apa-apa kok. Aman. Kamu baik-baik aja kan? Ada apa kamu cari aku? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Bi, ada yang lebih penting yang harus aku omongin ke kamu. Hal penting apa? Julian sama Lala lagi dalam perjalanan ke kantor polisi. Mereka mau laporin aku ke polisi? Atas tuduhan apa? Harusnya kan mereka nggak punya bukti apa-apa atas semua tindakan aku selama ini. Justru itu, Bi. Mereka mau ngambil bukti visum pengeroyokan Ardan di rumah sakit sekarang. Sial. Ternyata mereka mau perkarain aku dengan bukti itu. Kali ini kamu pasti ketangkep, Bi, kalau kasus ini diusut. Pokoknya kita harus segera pergi yang jauh secepat mungkin. Kalau perlu ke luar negeri. Ya, kamu jemput aku ya, Bi. Enggak bisa gitu sih ya. Enggak segampang itu. Udah ya, soal itu nanti aku pikirin lagi gimana caranya. Tapi sekarang aku harus kejar Lala dan Julian ke rumah sakit dulu. Mereka baru kan pergi ke rumah sakit? Iya, Bi. Ke rumah sakit Ananda Bakti. Baru aja mereka pergi. Ya udah. Aku jalan dulu ya. Kamu baik-baik. Ya udah, Bi. Tapi ingat kamu jangan gegabah ya, Bi. Iya, kamu gak usah khawatir. Udah ya, aku harus jalan sekarang. Aduh. Hasbi kalau gegabah kali ini, dia pasti ketangkep polisi. Bu Desi, alhamdulillah kondisi Ardan sudah jauh semakin membaik. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter. Iya, sama-sama. Kalau begitu Ardan hari ini sudah boleh pulang ya Bu? Ya dok. Ardan, semangat ya. Kalau begitu saya tinggal dulu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah. Ardan udah boleh pulang hari ini. Alhamdulillah. Nak Julian, gimana keadaannya Mesya? Mesya sekarang lagi ada di rumah aman, Tante. Di sana akses Mesya untuk hubungin Hasbi akan dipersulit. Mungkin ini yang terbaik buat Mesya. Iya, tadi Ibu juga ngeliat Hasbi sama Mesya udah ada di dalam rumah. Ibu cuma takut kalau Hasbi itu akan ngecelakain Mesya. Berarti saat itu ibu beneran gak halusinasi. Aku juga salah. Aku udah lengah. Maafin aku ya, Bu. Aku sempat gak percaya sama ibu. Aku ngeraguin ibu. Tante, kalau saya boleh kasih saran, sebaiknya nanti di kontrakan Tante dipasang CCTV. Nanti biar Excel yang ngurus semuanya. Excel, kamu bisa bantuin untuk pemasangannya kan? Gak usah, Chef. Saya... Lah, ini yang terbaik buat kamu, buat Tante Desi, buat Ardan. Saya yakin Hasbi pasti bakal balik lagi. Bahkan dia pasti akan ngelakuin hal nekat lainnya. Ya Kak, Pak Julian benar. Orang kayak Hasbi itu harus diwaspadain Kak. Aku akan laporin Hasbi ke polisi. Rumah sakit udah punya visumnya Ardan dan aku akan ambil. Tapi tentu
pihak polisi perlu keterangan dari Ardan dan juga ibu. Tenang aja, Kak. Aku udah siap lahir dan batin kok. Kak Hasbi harus mendekam di penjara, Kak. Sekarang kita beresin barang-barang Ardan supaya bisa pulang. Setelah itu kakak ambil hasil visumnya Ardan dan urus administrasinya kamu juga. Lah, biar Excel aja yang ngurus semuanya ya. Sampai nanti nganterin Tante Desi dan Ardan pulang. Lebih baik kamu sama saya langsung kantor polisi aja. Gimana? Iya, Chef. Apa yang dibilang sama Pak Julian itu benar. Chef lah, nggak usah khawatir ya. Pokoknya urusan kantor polisi itu lebih penting, Chef. Makasih ya, Mas Exo. La, hati-hati ya. Aku doain semoga semuanya lancar. Amin. Ya udah kalau gitu saya sama Lala pergi dulu ya. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung hubungin saya atau Lala aja. Terima kasih banyak ya, Nak Julian. Sama-sama, Tante. Aku berangkat dulu ya, Bu. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Chef Shalan itu udah sampai. Ya udah, gue tunggu di sini dulu aja sampai Chef Shalan sama Lala keluar. Gue harus cari cara buat hapus semua bukti visum Ardan di rumah sakit ini. Tapi sekarang, yang kemungkinan bisa gue lakukan cuma mencegah Lala dan Julian tiba ke kantor polisi. Lah, lebih baik hasil visumnya dimasukin ke tas aja ya. Daripada nanti hilang, kita malah bolak-balik ke sini. Ya, Chef. Gue harus ikutin mereka. Jangan sampai mereka sampai ke kantor polisi. Chef, semoga kasusnya Ardan ini segera selesai ya. Dan bisa terusut sampai tuntas. Amin. Tapi kemungkinan setelah ini bakal ada persidangan lagi lah. Kamu siap? Insya Allah siap, Chef. Dan untuk persidangan kali ini, kamu gak akan sendirian. Saya siap bantu. Kalau dipikir-pikir, sejak gue cerai sama Lala, Chef Shalan itu selalu nempel sama Lala. Ngeselin banget. Ngapain aja tuh mereka di dalam mobil? Pokoknya, gak ada yang bisa miliki Lala selain gue.
kita isi bensin dulu ya. Ini ya, Pak. Hati-hati bawanya. Meskipun udah nyampe rumah, status dia masih pasien tuh. Biar tim gue aja yang bantuin. Bawa. La, kita ngantri dulu sebentar ya. Oh, iya nggak apa-apa, Chef. Saya sekalian ke toilet aja dulu ya, sebentar. Oke. La, hati-hati ya. Nanti kabarin saya kalau udah sampai. Bentar ya. Hasbi, kalau udah sampai kabarin ya. Pak. Ya udah, Chef, saya ke toilet dulu ya. Permisi. La, dokumennya, La. Masa dokumennya taruh aja di mobil ya? Pas banget mereka berhenti di sini. Lala juga mau ke toilet tuh kayaknya. Tas yang Lala bawa itu, dokumennya di situ. Kenapa aku bawa ini tasnya ya? Harusnya aku taruh aja tadi di mobil.
Mumpung Lala lagi sendirian, bukti visum itu bisa gue rebut paksa. Bahkan keadaan sepi ini bisa gue manfaatin buat ngasih pelajaran ke Lala. Karena Lala nggak akan bisa bahagia kalau bukan gue yang jadi pendamping hidupnya. Sekarang kalian berdua berjaga di luar. Siapa? Siapa? Rasanya kayak udah bertahun-tahun aku nggak balik ke rumah ini, Bu. Ibu senang kamu akhirnya pulang. Kan aku udah janji, Bu. Aku nggak bakal kemana-mana sampai keluarga kita kumpul lagi, Bu. Sekarang di rumah ini udah ada Kalala, udah ada Kamesha juga. Ya walaupun sekarang Kamesha lagi nggak ada di sini.